nggak pernah minta disembah-sembah. Tapi Allahnya orang Islam setidaknya ada 8 kali minta disembah-sembah. Sembahlah aku 8 kali kalau nggak salah itu ya. Saya pernah ngitung. Sebab akulah yang hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat datang kembali bagi teman-teman yang pernah datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru datang. Saya ingatkan kembali, jangan lupa lonceng notifikasi diaktifkan, button subscribe ditekan, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru dari channel ini. Oke, jadi di channel ini kita akan selalu membahas tentang bertentangan dengan ajaran Islam, yang bertentangan dengan akidah-akidah Islam, yang melakukan penistaan agama terhadap agama Islam. Jadi di sini kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran. Jika mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti, ya tidak masalah. Kewajiban kita untuk berdakwah itu adalah anjuran dan ajaran dari agama Islam, ya. Setidaknya kita tidak bisa menyampaikan dari jauh, setidaknya kita bisa menyampaikan dari media sosial. Nah, jadi di sini Yesus dan Yahweh, ya, tidak pernah meminta disembah. Allah Islam gila disembah. Itu kata siapa? Kata Paul Zong, teman-teman, ya. Memang otaknya kosong kayak namanya. Nah, jadi di sini kita akan bahas video ini dan kita akan coba tonton, ya. Dan ini kita tidak mau dibilang fitnah, ya, karena seperti mereka bisa melakukan fitnah, tapi kita tidak mau fitnah. Dan ini kenyataan apa yang dilakukan oleh Paul Zong, teman-teman, ya. Oke, kita tonton, teman-teman, ya. Langsung saja. Ya kan? Yesus nggak pernah minta disembah-sembah. Tapi semua orang datang pada Yesus pasti proskuneo. Padahal Yesus bilang apa? Proskuneo kepada kurion, ton, teon. Kamu harus proskuneo, kamu harus menyembah kepada Tuhan yang adalah Allahmu. Tapi semua orang datang proskuneo kepada Yesus. Bahkan malaikat dan setan-setan pun proskuneo kepada Yesus. Nggak pernah minta disembah-sembah. Tapi Allahnya orang Islam setidaknya ada 8 kali minta disembah-sembah. Sembahlah aku 8 kali kalau nggak salah itu ya. Saya pernah ngitung. Sebab akulah yang hak. Itulah bedanya. Allah Islam itu gila disembah. Allah Kristen itu dan Allah Yahudi tidak. Karena semua orang ya datang kepada Yehova, datang kepada Yesus pasti menyembahnya. Itu perbedaan yang paling mendasar. Ya kan? Oke, teman-teman, itu cuplikan video dari Joseph Paul Zong. Nah, ini merupakan video short dari channelnya Joseph Paul Zong yang diupload oleh Paul Zong itu sendiri, teman-teman, ya. Ya, kalau Nabi Isa tidak pernah meminta untuk disembah, berarti Nabi Isa itu menyampaikan kebenaran, teman-teman, ya. Nabi Isa itu sudah benar, cuman hanya umatnya saja yang tersesat. Nabi Isa tidak pernah meminta kepada umatnya untuk disembah. Kok mereka disembah? Sedangkan yang disampaikan oleh Nabi Isa, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah juga Allah mengatakan, sembahlah aku, sembahlah Allah. Akulah pencipta. Dan Nabi Isa, nabi-nabi yang terdahulu juga mengatakan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan aku dan umatku. Inilah. Kok yang tidak pernah meminta untuk disembah kok disembah? Sedangkan Allah yang seharusnya kita sembah nggak mau disembah. Apakah Nabi Isa dulu mengatakan demikian? Sembahlah Nabi Isa, akulah pencipta dunia, akulah pencipta segalanya, akulah penciptakan Paul Zong. Tidak, Nabi Isa tidak pernah mengatakan seperti itu. Nabi Isa sendiri diciptakan oleh Allah dan dihidupkan oleh Allah dan dikirim ke dunia, dilahirkan ke dunia oleh Allah. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan? Bagaimana Nabi Isa bisa meminta kepada umatnya untuk menyembah dirinya? Apa kelebihan Nabi Isa? Nabi Isa hanya ada mukjizat, ya, dan itu harus kita akui mukjizat Nabi Isa. Dan kita harus mengakui rukun iman, rukun Islam, mengakui nabi-nabi. Jika di dalam agama Islam kita tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi, maka tidak sempurna iman kita, teman-teman, ya. Nah, jadi kita mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah nabi manusia dan nabi sendiri tidak pernah minta disembah. Kita namanya juga hamba. Allah memanggil kita dengan kata-kata hamba. Artinya kita diminta oleh Allah untuk menyembah Sang Pencipta kita. Wajar. Allah meminta kepada umatnya, sembahlah aku wahai hambaku, karena akulah yang menciptakan engkau. Akulah yang menciptakan alam semesta. Akulah yang menciptakan segala-galanya. Ya,
lat batat kayu batu itu Allah ciptakan semuanya teman-teman ya. Wajar Allah meminta disembah, tidak hanya kepada manusia saja, tidak hanya manusia saja yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi termasuk binatang ya, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, apa yang diciptakan sama Allah itu lat batat kayu batu itu semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah batu-batu yang paling keras yang ada di muka bumi inilah ya, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setan, jin saja itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu setan ya. Berarti ini lebih bangsat daripada setan, teman-teman ya. Jin menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi setan yang satu ini tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah mengatakan apa? Aku tidak pernah menciptakan engkau, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kata Allah ya. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Li ayyu syai'in nahnu yukhalliqu, untuk apa kita diciptakan? Itu yang perlu kamu tahu hai Paul Zong ya. Tujuan kita diciptakan itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masih baiknya Allah mengingatkan kita, sembahlah aku. Nah, karena aku akan memberikan kamu kenikmatan, aku akan memberikan kamu rahmat ya. Semua itu ada balasan ya. Tetapi yang kamu lakukan sekarang, kamu sembah Nabi Isa, itu sudah bertentangan, sudah salah. Karena Nabi Isa sendiri tidak meminta disembah, dan tidak ada dalam Al-Quran manapun, tidak ada dalam kitab manapun yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Kalau ada jangan hanya berkoar-koar. Buktikan ya, buktikan dengan ayat dan hadis. Buktikan dengan firman-firman Allah. Ada satu kitab saja yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Ada nggak satu kitab yang mengatakan bahwa Nabi Isa minta untuk disembah? Satu kitab saja. Ya. Ada nggak Nabi Isa itu mengatakan aku adalah Tuhan, wahai umatku sembahlah aku? Maka buktikan dengan ayat dan bukti. Kalau ngomong seperti ini membalik-balikan fakta. Kita bisa menertawa, bisa tertawa apa yang sedang dia pahami, apa yang sedang dia pelajari itu semuanya salah. Mengatakan Nabi Muhammad Nabi bangkai, mengatakan Tuhan gila disembah. Allah Subhanahu wa taala wajar meminta kepada umatnya, meminta kepada hambanya untuk menyembah dirinya, karena dialah yang menciptakan segalanya, isi bumi, menciptakan Nabi Adam. Nah, sebelum Nabi Isa itu duluan diciptakan Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam itu duluan Allah ciptakan Nur Nabi Muhammad ya. Jadi duluan segala-galanya, sebelum dunia diciptakan itu Nur Nabi Muhammad sudah diciptakan. Nah, kalau memang Nabi Adam duluan ada, kenapa tidak disembah Adam aja? Kenapa Nabi Adam aja yang nggak disembah? Karena Nabi Adam kan manusia pertama yang ada di bumi ini. Seharusnya Nabi Adam yang disembah. Ini kok Nabi Isa yang disembah? Kita mulai dari Nabi Adam, Nabi yang pertama sampai Nabi yang ke-25, kita mengimani dan meyakini. Tidak sah iman kita bila kita tidak yakin dengan Nabi Isa dan tidak meyakini Nabi Isa, tidak meyakini Nabi 25. Ini mengakui dirinya Nabi 26 si goblok ini. Kalau otaknya juga nggak ada isi. Nah, jadi seperti inilah ya. Dia bahkan mengaku dirinya Nabi ke-26. Sembahlah Nabi 26, mengakulah dirinya Nabi 26. Ya. Saya bingung ya, masih ada orang-orang seperti ini di Indonesia. Ya. Kita di sini cuma bisa tertawa, tersenyum. Nah, umat Islam itu tidak pernah memiliki sifat iri apa yang kamu sembah, enggak. Cuma umat Islam itu masih sayang, mengajak kebenaran. Ayo, nggak mau ya, nggak apa-apa, gitu ya. Cuman kita masih disampaikan oleh ulama-ulama, masih disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Ya setelah Nabi nggak ada, sampailah kebenaran, sampaikanlah, lanjutkanlah apa yang telah aku sampaikan kepada umat-umatku yang tersesat. Lanjutkanlah kebenaran ini. Ya, karena Nabi memintanya seperti itu, maka adanya ulama, adanya tengku, adanya ustadz ya, di mana-mana juga menyebarkan agama Islam. Nah, jadi ini tersesat. Nah, makanya dia sendiri kan tahu ini teman-teman, dia sendiri tuh paham. Nabi Isa nggak pernah minta disembah, sedangkan Allah sehari 8 kali minta disembah kata dia. Lah, karena Tuhan kan yang menciptakan, Tuhan adalah Allah. Itu satu, kosong otaknya teman-teman ya. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Silakan dipelajari dan dikaji video-video seperti ini ya, di share dan disebarkan ke sosial medianya teman-teman, agar semua umat Islam itu tahu si Paul Zong, si otak kosong ya, Nabi goblok, dia Nabi 26 ya. Tengok nih mukanya tuh ya, apa ya. Oke, jadi tidak perlu dibahas ya fisik dia, tidak, yang perlu kita tanggapin adalah kelakuan dan perbuatan dan kata-kata dari si Paul Zong ya teman-teman ya.
Oke, sekian dari saya Ajil pamit undur diri. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.